Live Update. Selamat menyaksikan. Masuk di sini. Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update siang Tribun News edisi Kamis 8 Agustus 2024. Hari ini akan kami sajikan informasi terkini dari berbagai daerah di Indonesia. Bersama saya Adila Risna, kita jelang live update siang selengkapnya. Tribuners, Kepala Staf TNI Angkatan Laut atau Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali dan Ketua Jalos Trinatri Nyonya Vera Muhammad Ali dan rombongan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya pada Rabu 7 Agustus 2024. Adapun pihaknya tiba di Waisai, ibu kota Kabupaten Raja Ampat. Kasal dan istri serta rombongan turut disambut oleh Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati bersama istri Faujia Tanpa Bolon Umlati. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan William Oscar. Silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, Adila dan Tribuners mana saja berada. Tunggu, kami informasi thumbnailnya tapi ini di sini dulu. Kait dengan kunjungan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Muhammad Ali sama dengan istri Vera Muhammad Ali ke Waisai Kabupaten Raja Ampat dalam rangka kunjungan kerja bakti kegiatan karya bakti TNI Angkatan Laut dan ketahanan pangan maritim Lantamal 14 Sorong. Dalam kunjungan Iklan. Kalau macam ada iklan dan rombongan di Waisai Kabupaten Raja Ampat tentunya disambut meriah oleh masyarakat Kabupaten Raja Ampat, terutama kepala daerah Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati bersama dengan istri Nyonya Helga Tapkolotak. Dan dapat kami informasikan bahwa pada salah kalau ini ketika di Waisai Kabupaten Raja Ampat, Kasal bersama rombongan langsung menuju ke tempat pelaksanaan kegiatan atau tepatnya di Pantai Waisai Toran Cinta. Tiba di Pantai Waisai Toran Cinta, lokasi pelaksanaan kegiatan bakti sosial, Kasal disambut oleh para tarian adat yang merupakan tarian Suling Tambur yang merupakan tarian khas dari Kabupaten Raja Ampat. Dalam kunjungannya, Kasal juga mengunjungi beberapa kegiatan yang berada di lokasi Pantai WTC. Yang pertama adalah meninjau secara langsung pemeriksaan kesehatan gratis yang dilakukan oleh pihak Lantamal 14 Sorong terhadap masyarakat Waisai, tapi juga ada penyuluhan terkait dengan judi online. Selain itu, ada bantuan sosial pada para siswa, tapi juga pada para nelayan di Kabupaten Raja Ampat. Tapi yang sangat penting dalam kunjungan ini, menurut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali, bahwa pihaknya dalam kunjungan melakukan makan siang bergizi bersama-sama dengan kurang lebih 1.000 pelajar SD, SMP, dan SMA yang berada di Kabupaten Raja Ampat. Dalam makan siang bersama dengan para pelajar di Waisai Kabupaten Raja Ampat ini, menurut Kasal TNI Laksamana TNI Muhammad Ali, bahwa itu merupakan salah satu pencanangan program yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran. Demikian yang dapat kami informasikan langsung dari Kabupaten Raja Ampat terkait dengan kunjungan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali bersama istri dan rombongan. Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, berikut terdapat tayangan sambutan dari Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati dan sambutan Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali. Berikut untuk tayangan. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dan juga masyarakat Kabupaten Raja Ampat untuk menyambut kehadiran Bapak Kepala Staf Angkatan Laut beserta para perwira TNI Angkatan Laut di tengah-tengah kita. Kehadiran Bapak dan rombongan menunjukkan komitmen perhatian besar TNI Angkatan Laut terhadap pembangunan
dan pemberayaan wilayah pertahanan laut di daerah kami. Kegiatan ini merupakan salah satu wujud nyata sinergi antara TNI Angkatan Laut dengan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan pemerintah Kabupaten Raja Ampat, dan melalui kerjasama ini TNI Angkatan Laut berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua Barat Daya, khususnya di Kabupaten Raja Ampat yang kita cintai ini. Dalam kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan ini, Angkatan Laut memberikan pelayanan pengobatan umum yang diharapkan dapat membantu masyarakat umum. Luapan emosi tak terbendung membuat warga desa Tambak Boyo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, Agus Rohim 40 tahun kalap menganiaya mantan istrinya, yakni Purwanti 33 tahun, asal desa Jambean, Kecamatan Sampirajo, Sragen. Adapun Kasat Reskrim Polres Ngawi AKP Joshua Peter Krisnawan mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Rabu 31 Juli 2024. Menurutnya korban saat itu sedang menanam benih padi di sawah milik ibu korban Pariem di desa Tambak Boyo, Mantingan, Ngawi. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Harian Surya. Febrianto Ramadhani, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, dapat kami sampaikan tersangka langsung melayangkan senjata tajam saat korban menanam benih padi di sawah milik ibunya. Warga sekitar yang mendengar deritan daripada korban ini langsung menolong korban, lalu dibawa ke puskesmas terdekat. Namun karena kondisinya yang semakin buruk, akhirnya dirujuk ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut di Sragen. Setelah menganiaya korban, pelaku langsung menyerahkan diri ke kantor polsek, kemudian diserahkan ke Satreskrim Polres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari tangan tersangka, polisi menyita beberapa senjata tajam yang dijadikan sebagai bukti tersangka menganiaya korban. Dugaannya tersangka cemburu karena mantan istrinya menikah dengan suami yang baru pada sejak 3 tahun yang lalu, dan korban sering mendapatkan ancaman dari pelaku tersebut. Hingga kini Satreskrim Polres Ngawi masih melakukan penyelidikan guna mengetahui pasti motif tersangka yang nekat melakukan perbuatan keji itu. Dan korban masih dirawat di rumah sakit di Sragen. Demikian yang bisa saya laporkan kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribunor Sartimika pada Rabu 7 Agustus 2024 malam menerima laporan dari masyarakat bahwa KM Syukurillah berpenumpang 15 orang berangkat dari kampung Tapormai ke Timika tenggelam di perairan Amar Mimika, Papua Tengah. Diketahui 13 orang selamat dalam insiden tersebut. Sementara itu, 2 orang lainnya hingga kini belum diketahui nasib dan keberadaannya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Papua. Marcelinus Labulela, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, benar sekali dari Medan Kudus bahwa telah terjadi insiden kecelakaan laut di perairan Amar, Kabupaten Provinsi Papua Tengah. Diketahui bahwa kejadian ini melibatkan kapal motor Syukurillah berpenumpang 15 orang saat layar dari kampung Tapormai menuju ke wilayah Kota Timika pada tanggal 7 kemarin. Dan namun dalam pencarian ternyata kapal motor yang mereka tumpangi tenggelam di perairan Amar sehingga mengakibatkan hingga saat ini 1 orang masih dalam pencarian. Tim SAR yang sebelumnya dikabarkan 2 orang dalam pencarian, namun tadi baru saja kami menerima informasi bahwa 1 orang lain juga telah ditemukan dalam kondisi selamat. Untuk 1 korban lainnya hingga saat ini masih dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan, di mana
letaknya cukup jauh dari dermaga Pelabuhan Selat Timika menuju ke Amar, dan juga cuaca hari ini atau beberapa hari belakangan di Kabupaten Timika ini yang kurang baik, cuaca ekstrim, sehingga cuaca laut dan juga tingginya gelombang juga menjadi halangan tim SAR gabungan untuk melakukan pencarian. Inilah Natubus bahwa kapal motor Syukurila berpenumpang 15 orang ini tenggelam di perairan Amar, di mana telah dilaporkan pada Rabu malam dari masyarakat bahwa sebuah kapal Syukurila berupa lubu berangkat dari kapal Rumai menuju ke Timika namun tenggelam di perairan Amar. Di mana mendapat laporan tersebut, kini tim SAR Timika melalui Kasubsi Operasi SAR Timika Charles langsung memerintahkan petugas SAR Timika untuk mendalami informasi tersebut. Saat ini tim sudah berada di lokasi di mana posisi tempat kapal motor Syukurila itu tenggelam dan sementara melakukan pencarian. Kami terus melakukan update informasi terkait dengan proses pencarian sisa satu korban lainnya. Hingga saat ini kami masih menunggu data yang masuk dari tim SAR gabungan. Kembali ke studio Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kasubsi Operasi dan Siaga SAR Timika Charles Y. Jerry. Berikut untuk tayangannya. Selamat pagi rekan-rekan media. Basarnas Timika menginformasikan bahwa hari ini Kamis 8 Agustus tahun 2024, Basarnas Timika sedang melaksanakan operasi SAR terhadap kapal kayu yang mengalami kecelakaan di depan Amar. Adapun kapal tersebut dari Takormai menuju ke Timika. Kapal tersebut dimuatkan dengan penumpang 15 orang. Kapal tersebut mengalami kecelakaan di depan perairan Amar atau di depan muara Amar. Kemudian 13 orang ditolong atau dievakuasi oleh kapal Berlian Jaya. Kemudian kami mendapatkan informasi dari Kapolsek Kota Waibulu bahwa 2 orang korban dari kapal tersebut dalam pencarian. Sehingga setelah menerima laporan, hari ini kantor SAR Timika melaksanakan operasi SAR dengan mengerahkan RB 217. Dan semoga hari ini cuaca mendukung. Dewan Pengurus Cabang atau DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Jombang melaporkan ex-sekretaris Jenderal PKB Muhammad Lukman Edi ke Mapolres Jombang. Perbuatan yang dilaporkan ke Mapolres Jombang tersebut yakni menyerang kehormatan dan nama baik pengurus PKB dan penyebaran berita bohong. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jatim. Adit Puji Widodo, silakan untuk laporan lengkapnya. Terima kasih rekan Adila di studio dan selamat siang Tribuners dimanapun kalian berada. Melaporkan dari Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kemarin pada hari Rabu, pengurus Dewan Pengurus Cabang PKB Jombang melaporkan ex-sekretaris Jenderal PKB yaitu Muhammad Lukman Edi ke Mapolres Jombang. Dengan pasal pencemaran nama baik atau penyebaran berita bohong. Hal ini merupakan bagian ataupun running informasi yang sebelumnya sudah beredar bahwasanya ex-sekjen dari DPC PKB Muhammad Lukman Edi ini membuat sebuah pernyataan usai dipanggil tim Sus 5 bentukan PBNU terkait PBNU yang ingin kembali mengambil alih PKB-nya Muhammad Iskandar. Hal ini membuat PKB Jombang resah dan tersinggung dengan apa yang disampaikan Lukman Edi seusai acara di PBNU yang mengatakan bahwasanya pengelolaan uang di Partai Kebangkitan Bangsa zaman Muhammad Iskandar itu tidak terbuka, terutama saat pengelolaan dana Pilpres, Pilkada dan juga bantuan politik. Atas dasar itu, dari Dewan Pengurus Cabang PKB Jombang melaporkan statement Muhammad Lukman Edi itu ke Mapolres Jombang atas dasar penyebaran berita bohong. Ketua DPC PKB Jombang Hadi Atmaji saat dikonfirmasi di Mapolres Jombang kemarin mengatakan apa yang disampaikan Lukman Edi adalah sebuah kebohongan yang besar dan menjurus ke fitnah. Apa yang disampaikan Lukman Edi menurut Hadi adalah tidak benar. Bahwasanya di PKB mereka tidak mengelola dana untuk Pilpres apalagi Pilkada.
Sementara untuk yang lainnya seperti operasional partai itu adalah dari iuran dari para anggota partai. Karena itu DPC PKB sangat menyesalkan apa yang disampaikan oleh Lukman Edy hingga melaporkan statement tersebut ke Mapolres Jombang. Hadi mengatakan bahwasanya laporan tersebut memang adalah tindak lanjut dari apa yang terjadi konflik PKB dengan PBNU. Laporan ke Polres masing-masing ini juga serentak dilakukan di Indonesia, termasuk dari Kabupaten Jombang yang melaporkan Lukman Edy. Untuk tahapan selanjutnya dari pihak kepolisian, Wakapolres Jombang juga mengatakan akan segera menindaklanjuti laporan dari teman-teman pengurus PKB Jombang ini, apakah nanti bisa diproses atau tidak. Sejauh ini yang laporan yang kami terima, PKB sendiri masih fokus untuk mengawal isu ini karena mereka merasa tersinggung atas ucapan yang disampaikan oleh Eksekjen PKB yaitu Muhammad Lukman Edy. Terima kasih rekan Adila, itu saja bisa saya sampaikan. Itu Widodo dari Jombang, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, gelombang reaksi atas pernyataan mantan Sekjen DPP PKB Muhammad Lukman Edy terus menggelinding di beberapa daerah. Adapun kali ini giliran DPJ PKB Bangkalan melaporkan mantan Menteri Percepatan Daerah tertinggal itu ke Polres Bangkalan atas perkara menyerang kehormatan dan pencemaran nama baik pada Rabu 7 Agustus 2020. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Madura. Ahmad Faisal Edo, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik rekan Adila, Tribuners selamat siang. Ketua DPC PKB Bangkalan sekaligus anggota Komisi 5 DPR RI fraksi PKB Dapil Madura, Haji Safiuddin mendatangi kantor SPKT Polres Bangkalan pada Rabu 7 Juli 2024 kemarin. Dampingi sekretaris dan bendahara serta kuasa hukum, Safiuddin melaporkan mantan Sekjen DPC PKB Muhammad Lukman Edy atas dugaan tindak pidana perkara menyerang kehormatan dan pencemaran nama baik sebagaimana disebutkan dalam pasal 27A dan pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang ITE. Safiuddin mengungkapkan pernyataan Lukman Edy pada kesempatan jumpa pers beberapa waktu lalu mengatakan bahwa pengelolaan keuangan kepengurusan PKB dari semua tingkatan tidak transparan. Safiuddin menilai statement tersebut sangat mencemarkan dan melukai perasaan sebagian masyarakat hingga memantik keluhan dari para konstituen serta pengurus-pengurus cabang atau PAC PKB Bangkalan. Safiuddin menegaskan DPC PKB Bangkalan bisa memastikan bahwa pengelolaan anggaran keuangan di partainya, baik anggaran bantuan politik yang bersumber dari APBD, sudah melalui mekanisme audit rutin setiap tahun oleh Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi atau BPKP Jawa Timur dan telah sesuai dengan kinerja yang berlaku. Karena itu pernyataan dari Lukman Edy ditegaskan Safiuddin adalah tidak benar, tidak mendasar dan berita bohong serta penyebaran fitnah. Hasil dari rapat internal PKB Bangkalan akhirnya menyepakati untuk kemudian melaporkan Lukman Edy ke Polres Bangkalan. Benar, gelombang reaksi atas pernyataan Lukman Edy itu terus menggelinding di beberapa daerah. Hari sebelumnya Ketua DPW PKB Jawa Timur Abdul Halim Iskandar atau Gus Halim juga melaporkan Lukman Edy ke Ditreskrim Polda Jawa Timur pada Selasa 6 Agustus 2024 kemarin juga. Itu diketahui Tribuners, Lukman Edy menjabat Sekjen DPC PKB periode 2005 hingga 2007 dan 2009 hingga 2011. Pria usia 53 tahun itu juga pernah menjabat Menteri Percepatan Daerah Tertinggal Kabinet Indonesia Bersatu di tahun 2007 menggantikan Saifullah Yusuf atau Yusuf. Demikian rekan Adila dari Bangkalan dapat kami laporkan. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Ketua DPC PKB Bangkalan yakni Safiuddin dan kuasa hukum Bahtiar Pradinata. Berikut untuk tayangan. Merasa bahwa nama baik kami sebagai kepengurusan DPC PKB Bangkalan itu sangat dicemarkan karena ada beberapa statement yang mengatakan bahwa Lukman Edy
kepengurusan PKB dari semua tingkatan itu pengelolaan keuangan itu tidak transparan. Kami bisa membuktikan pengelolaan anggaran, pengelolaan keuangan di partai kami, terutama kami di sekolah DPC, baik ini terkait dengan apa yang dilaporkan oleh Ketua DPC PKB Kabupaten Bangkalan atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Muhammad Lukman Edi. Jadi tadi Ketua DPC melaporkan dengan pasal 27 dan 28 karena di situ penyebaran atau tindakan yang dilakukan melalui media online atau media cetak, karena jika menggunakan pasal yang diterapkan yang lebih pasnya adalah Ribuan arus kapal tanker yang mengangkut bahan bakar di lahap Sejago Merah, yakni di dekat Pulau Tepekong di perairan Candi Dasa, Desa Bukbuk, Kabupaten Karangasem, Rabu 7 Agustus 2024. Adapun kejadian tersebut membuat 5 ABK atau anak buah kapal meninggal dunia dan belasan lainnya mengalami luka bakar. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Bali. Eka Mita Suputra, silakan untuk laporan lengkapnya. Oke, terima kasih Adila, selamat siang. Jadi kemarin kapal tangki yang muat bahan bakar minyak terbakar di perairan Candi Dasa di wilayah Kabupaten Karangasem, di lokasi saya berada hari ini. Kapal yang menyebabkan 5 orang korban jiwa terbakar di dalam kapal, sementara 12 ABK yang mengalami luka bakar ringan dan 3 ABK mengalami luka bakar berat yang saat ini di RSUP Prof. di Denpasar. Jadi update terakhir dari masuk proses kebakaran, tapi di Polda Bali ke lokasi dan nyatakan masih menunggu pengecekan kondisi kapal. Memastikan tidak ada hal-hal yang membahayakan bagi petugas sebelum dapat olah TKP dari tahu dari penyebab terbakarnya kapal. Jadi saat ini kapal terbakar masih berada di perairan Candi Dasa di wilayah Karangasem untuk menunggu perkembangan lebih lanjut apakah akan dilakukan olah TKP hari ini atau olah TKP dilakukan di kemudian hari. Terima kasih untuk informasi lengkapnya, silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Dirpolairut Polda Bali, Kombes Pol Nuruddin. Berikut untuk ketayangannya. Tindak lanjut yang akan kita laksanakan hari ini yang jelas setelah kita berkoordinasi dengan Marine Safety, artinya kapalnya sudah betul-betul bisa dipastikan aman untuk olah TKP, kita baru akan melaksanakan olah TKP di kapal. Ini situasi yang di kapal, jangan sampai ada gas atau apa yang membahayakan petugas untuk melakukan olah TKP, ini akan kita pastikan itu dulu. Makanya tadi kita ke Pertamina, ada yang dari safety nyarinya, hari ini ada timnya yang akan ke atas kapal untuk memastikan ada enggak hal-hal atau sesuatu yang bisa membahayakan untuk kita olah TKP di kapal. Intinya itu hari ini. Jadi kalau ada perkembangan nanti kita update lagi. Satres Narkoba Polres Tanah Tidung mengamankan 2 orang pelaku pengguna narkoba yang merupakan warga Kabupaten Tanah Tidung. Adapun kedua pelaku diamankan di sebuah penginapan yang terletak di Jalan Kebun Sayur, Desa Tidang Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara. Penangkapan dan pengamanan tersebut dilakukan pada hari Kamis 25 Juli 2024 lalu, yakni sekira pukul 00.01 WITA. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Kaltara. Risma Yanti, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih Adila. Satres Narkoba Polres Tanah Tidung amankan 2 orang pelaku pengguna narkoba di sebuah penginapan yang terletak di Jalan Kebun Sayur, Desa Tidang Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tanah Tidung pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 lalu. Namun memang pihak kepolisian baru mengungkap kasus ini ke media pada hari Rabu kemarin tanggal 7 bulan Agustus 2024. Kedua pelaku diketahui berinisial S dan
RH yang keduanya berusia 25 tahun. Disampaikan Ketua Kapolres Tanah Tidung, AKP Erwin Syah Putra Manik, pengamanan ini dilakukan setelah kepolisian Tanah Tidung mendapat laporan warga sekitar tentang adanya peredaran narkoba di Desa Tiding Pale. Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 bulan Juli 2024 lalu, tepatnya pukul 00.10 WITA, kepolisian Tanah Tidung berhasil mengamankan pelaku berinisial S, yang dimana pada saat diamankan, pelaku juga membawa barang bukti berupa 2 buah paket berukuran kecil narkoba jenis sabu yang digenggamnya di tangannya. Setelah itu pihak kepolisian Polres Tanah Tidung melakukan pengembangan penyidikan dan berhasil mengamankan tersebut. Pihak kepolisian kembali mengamankan seorang pelaku yang berinisial RH pada pukul 1:15 WITA. Selanjutnya, kedua pelaku diamankan di Mapolres Tanah Tidung untuk ditindaklanjuti. Adapun barang bukti yang diamankan berupa 6 bungkus plastik kecil berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,26 gram, 1 buah handphone, 1 unit sepeda motor, dan 1 buah tas berwarna hitam, 2 buah korek api. Lalu ada 1 buah gunting medis yang berjenis stainless, 1 buah pipet kaca, 1 buah pipet biasa untuk alat batuk. Kedua pelaku jerat pada pasal 114 ayat 1, subsidiar pasal 112 dan pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dan adapun ancaman yang diberikan yaitu berupa hukuman penjara minimal 2 tahun masa tahanan dan maksimal selama 20 tahun. Menurut keterangan pelaku, keduanya menggunakan narkoba hanya untuk coba-coba karena salah pergaulan dan diajak oleh teman-teman pelaku. Kedua pelaku juga mengatakan masih ada rekan lain yang terlibat dan belum ditangkap. Berkaitan dengan keterangan tersebut, Satres Narkoba telah melakukan pengembangan penyidikan dan upaya penangkapan atau pengejaran terhadap tersangka lainnya. Kapolres Tanah Tidung juga menghimbau seluruh elemen masyarakat untuk dapat terlibat aktif dalam upaya pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba jenis apapun. Ia juga menegaskan akan terus memberantas peredaran narkoba dan menjadikan Kabupaten Tanah Tidung bebas kasus narkoba. Demikian Adila yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kapolres Tanah Tidung AKBP Erwin Syah Putra Manik. Berikut untuk tayangan. Tindak pidana narkotika, yakni pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul lokasi kejadian penginapan Gustin Jalan Kebun Sayur RT 4 Desa Tidung Pale, Kecamatan Sayap, Kabupaten Tanah Tidung. Adapun inisial dari 2 orang yang telah diamankan, 1 berinisial RH dan 1-nya lagi berinisial S. Dari kedua orang yang telah diamankan ini, penyelidik mengamankan beberapa barang bukti berupa 6 bungkus plastik bening berukuran kecil diduga berisikan jenis sabu dengan berat 0,26 gram. Kemudian ada diamankan 1 buah alat komunikasi warna biru. Kemudian diamankan 1 Tribuners, keterlibatan Bobi Nasution yang diistilahkan Blok Medan tak termuat dalam surat dakwaan terdakwa Abdul Ghani Kasuba atau AGK selaku mantan Gubernur Maluku Utara dalam perkara dugaan gratifikasi sekira 100 miliar rupiah. Jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Grafik, menyatakan Blok Medan merupakan fakta persidangan. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Garnati.
Samsul Sardi, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, terima kasih rekan Adila di studio dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners di mana saja berada, kembali lagi bersama saya Internate Samsul Sardi melaporkan perkembangan sidang kasus atau perkara dugaan tindak pidana korupsi, gratifikasi dan suap oleh terdakwa mantan Gubernur Maluku Utara Basuba yang mendapatkan ini untuk pemeriksaan saksi ahli. Kemarin pada hari Rabu 7 Agustus 2004, di mana dari hasil kesaksian atau jaksa penuntut umum grafis, jaksa penuntut umum dari KPK grafis saat diwawancara usai persidangan terkait dengan Blok Medan yang beberapa minggu kemarin sesuai fakta persidangan dikomentari atau diberi keterangan oleh Kadis SDM Provinsi Maluku Utara yang melibatkan anak mantu Presiden Jokowi dan anak Presiden Jokowi Tribuners. Maka dari penjelasan JPU grafis mengakui bahwa sesuai surat dakwaan untuk terdakwa Abu Ghani Kasubah dan Ramdhani tidak ada sama sekali terkait dengan namanya Blok Medan. Itu adalah fakta persidangan di luar dakwaan, sehingga untuk melanjuti pihaknya yang berpatokan atau kita berpegang kepada surat dakwaan yang mana telah mengatakan terdakwa Kasubah dan Ramdhani ke persidangan. Meskipun sudah mendapat saran-saran dari sejumlah pihak publik, namun JPU KPK tetap bahwa Blok Medan tersebut tidak termuat sama sekali di surat dakwaan, dan itu adalah fakta persidangan, sehingga merujuk ke pasal 184 sesuai dengan ketentuan KUHP bahwa keterangan saksi, alat-alat bukti, keterangan saksi itu adalah bagian dari alat-alat bukti yang karena di dalam alat bukti ada berupa keterangan surat, elektronik, dan bukti lainnya, sehingga keterangan saksi adalah bukti bagian dari bukti yang sudah dijelaskan di pasal 184 Meskipun demikian, tetap mempelajari pernyataan atau dari fakta persidangan tersebut terkait dengan Blok Medan tersebut. Namun pihak JPU tetap mempertahankan sehingga tidak bisa berkomentar terlalu jauh terkait dengan adanya fakta persidangan Blok Medan itu sendiri. Bahkan masalah ini juga sampai sudah menjadi sorotan dari pihak istana, dari di mana Sesnek Pratikno juga mengambil peran berkomentari, namun tidak bisa berkomentar terlalu jauh juga terkait dengan adanya Blok Medan yang menyeret nama anak mantu presiden dan anak presiden. Bahkan juga di Ketua SP Muldoko juga berkomentari bahwa dia juga tidak berkomentar terkait dengan hal-hal yang timbul di fakta persidangan di kasus sertifikasi mantan Gubernur Maluku Utara yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Ternate Tribuners. Mungkin itu saja rekan Adila, saya Samsul Sardi Maluku Utara melaporkan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama JPU KPK, yakni grafik berikut untuk ketayangan. Teman-teman, terkait dengan Blok Medan, pada prinsipnya itu adalah fakta persidangan yang kemudian muncul dari transaksi yang kemudian dihadirkan oleh penuntut umum KPK. Namun demikian, untuk pembuktian perkara ini tentunya pegangan kami adalah surat dakwaan. Terkait dengan surat dakwaan yang diajukan kepada terdakwa adalah terkait dengan suap yang kemudian dia terima dan kemudian gratifikasi yang dia terima. Dalam dakwaan kami tidak ada terkait dengan Blok Medan. Tentunya untuk kepentingan pembuktian kami tentu akan membawa alat bukti yang mendukung ke arah pembuktian surat dakwaan nantinya. Nah, terkait Blok Medan tentu ini adalah fakta-fakta yang tentu kami akan pelajari. Apakah ini berkaitan dan beririsan langsung dengan perbuatan terdakwa selaku gubernur atau tidak. Nah, tentunya fasenya ini bukan di pada saat penuntutan, tapi di luar itu. Nah, kalau ditanya apakah ada hubungannya dengan perbuatan terdakwa, teman-teman bisa simpulkan sendiri. Tapi bagi kami penuntut umum.
Tribuners Ahmad Ajlan Alwi selaku anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah saat ini terekam merobek dokumen pidato penjabat bupati terkait laporan pertanggungjawaban atau LPJ akhir tahun anggaran 2023 saat paripurna berlangsung di gedung Dewan setempat yakni Selasa 6 Agustus 2024. Adapun Ajlan kesal dan kecewa lantaran hingga saat itu banyak bansos warga terutama untuk gereja dan masjid serta kelompok pengajian dan remaja masjid di Kecamatan Seram Utara dan Utara Barat belum dicairkan oleh pemerintah daerah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Ambon. Lukman Mukadar, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih Adila dan juga Tribuners. Kami laporkan dari Kota Mesuhi Kabupaten Maluku Tengah bahwa memang benar tadi dikatakan rekan Adila bahwa salah satu anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Ahmad Ajlan Alwi ini terekam saat proses pelaksanaan paripurna terkait dengan laporan pertanggungjawaban LPJ akhir tahun anggaran 2023 oleh penjabat Bupati Maluku Tengah pada Selasa 6 Agustus 2024 kemarin. Ini di mana rapat paripurna ini diwakili oleh penjabat sekretaris daerah Kabupaten Maluku Tengah. Dan di sini Ahmad Ajlan Alwi mempertanyakan terkait dengan tertundanya pencairan dana hibah kepada kelompok penerima bansos yang ada di daerah pemilihan 2 Kabupaten Maluku Tengah. Dan ini kemudian Ahmad Ajlan Alwi tidak mendapatkan jawaban dari penjabat sekretaris daerah saat membacakan pidato bupati tersebut. Dan ini kemudian memicu kemarahannya dan kemudian Ajlan langsung dirobek salinan dokumen LPJ Bupati akhir tahun anggaran 2023 di hadapan peserta sidang paripurna di Tribuners ini. Ajlan dalam hal ini meminta kepada pemerintah melalui dinas terkait untuk mengesahkan Ajlan mengatakan dalam paripurna itu bahwa pemerintah daerah melalui dinas terkait telah mengesahkan dokumen proposal yang telah diajukan oleh para kelompok penerima hibah tersebut. Namun para kelompok dana hibah ini sudah mendatangi dinas-dinas tersebut untuk menanyakan ihwal proses pencairan, hanya saja tidak mendapatkan jawaban yang pasti, sehingga hal ini kemudian ditanyakan oleh Ahmad Ajlan Alwi kepada forum paripurna, dalam hal ini kepada penjabat bupati, langsung didengarkan oleh sekretaris daerah, namun tidak ada jawaban sama sekali sehingga insiden ini terjadi. Kemudian Ahmad Ajlan Alwi langsung, karena tidak mendapatkan jawaban, dia langsung keluar ataupun lockout dari proses sidang paripurna tersebut. Namun di sini tidak terjadi ricu ataupun chaos dalam proses paripurna tersebut. Demikian Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, proses evakuasi kebakaran di SMK 2 Majene, Jalan Dr. Ratulangi, Kelurahan Labuang, Kecamatan Bangkai Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat berjalan hingga 3 jam. Diketahui kebakaran tersebut terjadi pada sore hari sekira pukul 17.00 WITA. Adapun evakuasi berlangsung sangat dramatis dikarenakan pemadaman kebakaran kesulitan memadamkan api yang semakin membesar. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Sobar. Anwar, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, terima kasih rekan Adila. Selamat siang Tribuners. Betul sekali, memang telah terjadi kebakaran kemarin di Jalan Dr. Ratulangi, Kecamatan Bangkai Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, di mana kebakaran tersebut terjadi sekitar pukul 17.00, yaitu menjelang maghrib.
pada saat itu memang diketahui kebakaran berasal dari percikan api yang diketahui awalnya muncul di satu kantin yang ada di SMK N2 Majene tersebut, sehingga kepanikan terjadi lantaran api semakin membesar dan menghanguskan beberapa gedung yang ada di SMK N2 Majene tersebut. Diketahui pada saat terjadi kebakaran, suasana sangat dramatis karena memang terdapat 5 mobil pemadam kebakaran yang berusaha memadamkan api, namun tak kunjung padam. Api malah tambah membesar sehingga proses pemadaman dilakukan hingga malamnya itu pada pukul 8 malam. Pada saat itu memang pemadam kewalahan memadamkan api karena yang terbakar itu puluhan komputer, karena memang yang terbakar 2 lab komputer terbakar di SMKN 3 Majene tersebut. Nampak warga pada saat itu ikut histeris lantaran memang SMKN 2 Majene ini berada di pusat kota dan tepatnya di dekat stadion, sehingga jalan pada saat itu sempat tertutup akibat kebakaran tersebut. Hingga malam hari keadaan di SMKN 2 Majene dipadati warga, ratusan warga masih di lokasi pada saat itu. Namun untuk saat ini belum diketahui penyebab kebakaran terjadi. Yang pasti untuk awalnya api bermula dari kantin yang diduga awal dari kebakaran tersebut, dan diketahui setelah dikonfirmasi beberapa hari ini memang terdapat 11 ruangan yang terbakar dan 6 gedung yang terbakar dari SMKN 2 Majene ini. Dan untuk saat ini petugas kepolisian sudah memasang garis polisi di tempat tersebut, dan belum diketahui berapa taksiran kerugian yang dialami. Namun untuk saat ini proses belajar mengajar dihentikan untuk sementara, sambil kepala sekolah akan melakukan rapat untuk bagaimana kelanjutan proses belajar siswa. Mungkin seperti itu rekan Nadila yang sempat kami sampaikan. Balik ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kapsek SMK 2 Majene yakni Nurdin Sanudin. Berikut untuk tayangan. Tapi Pak, jadi seperti apa kejadian kebakaran kemarin di SMK 2 ini Pak? Kemarin terjadi kebakaran karena cara petugas ada salah satu terluka di situ Sumberawati. Tapi untuk sementara belum bisa dipastikan masih dalam penyelidikan apakah dia istri atau sudah ada sumber api yang lain, sehingga pada saat terbakar jadi mengenai material ya tentu kita lihat sama-sama sekarang kalau ruangannya itu ada ruang praktik wanita ini ya. Tribuners, sehari sebelum bertolak ke Balikpapan, Kalimantan Timur pada Rabu 7 Agustus 2024, skuad PSM Makassar melakukan latihan di Stadion Kaligowa, Kabupaten Goa. Diketahui sebanyak 30 pemain mengikuti latihan yang dipimpin langsung oleh sang pelatih yakni Bernardo Tavares. Di sesi latihan tersebut jurutaketik asal Portugal itu mengasah passing pemainnya. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Timur. Kaswadi Anwar, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, terima kasih Adila. Benar, memang kemarin merupakan latihan terakhir dari skuad PSM Makassar sebelum berangkat ke Stadion Batakan Balikpapan, Kalimantan Timur untuk melakoni laga perdana melawan Persis Solo di Liga 1 musim 2024-2025. Dan pada saat kemarin ada 30 pemain yang hadir latihan, termasuk 2 pemain baru yang baru bergabung karena baru dari membela timnas U19 Indonesia di Piala AFF, yakni Mufli Hidayah dan Sultan Saki. Sementara 2 pemain absen yakni M. Arfan dan Reza Arya karena masih
dalam tahap pemulihan cedera. Dan laga PSM Makassar versus Persis Solo ini akan berlangsung pada Sabtu 10 Agustus 2024 pukul 16.30 WITA atau pukul 15.30 WIB. Dan di laga perdana ini PSM Makassar memiliki rekor yang tidak pernah kalah sejak 2017 dengan 4 kali meraih kemenangan dan 3 hasil imbang. Dan bisa juga dikatakan bahwa Stadion Batakan cukup bertuah bagi PSM Makassar karena mereka juga tidak pernah terkalahkan di stadion berkapasitas 42.000 penonton tersebut. Dan dari pertemuan musim lalu mereka mengantongi 4 kemenangan dan 3 hasil imbang. Dan pada sebelum berangkat kemarin, Bernardo Tavares sebagai juru taktik mematangkan persiapan timnya dengan melatih passing, karena memang salah satu permasalahan dari PSM Makassar adalah masalah passing atau umpan di daerah pertahanan lawan, dan itu berkaca dari hasil Piala Presiden diikuti beberapa waktu lalu. Kemudian mereka juga mengasah taktik bermain yang sudah selama sepekan ini dilatih untuk biasa bagaimana chemistry ataupun komunikasi dan koordinasi antar pemain di lini depan untuk menyerang maupun dalam hal bertahan. Dan dari manajemen PSM Makassar tentunya ingin berbicara banyak lagi di Liga 1 musim ini, karena musim lalu mereka harus kehilangan gelar juara, bahkan hanya mengakhiri musim 2023-2024 di peringkat 4 klasemen dengan 44 poin, dan tentunya musim ini mereka ingin menargetkan juara lagi. Sekian, Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Dewan Pimpinan Cabang atau DPC PKB Kabupaten Ponorogo turut melaporkan mantan Sekjen DPP PKB Muhammad Lukman Edi ke Polres Ponorogo. Diketahui di lokasi, Sekretaris DPC PKB Ponorogo Dwi Agus Prayitno bersama pengurus DPC PKB Ponorogo, juga Ketua Perwakilan dari pengurus Kecamatan ke Mapolres Ponorogo. Adapun mereka turut didampingi tim kuasa hukum yakni Ardian. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Mataraman. Pramita Kusumaningrum, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila, benar sekali bahwa Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Ponorogo turut melaporkan mantan Sekjen DPP PKB Muhammad Lukman Edi ke Polres Ponorogo. Pantauan di lokasi pada kemarin hari Rabu 7 Agustus 2024, Sekretaris DPC PKB Ponorogo yaitu Dwi Agus Prayitno, kemudian juga bersama pengurus DPC PKB dan perwakilan dari pimpinan anak cabang PKB Ponorogo ke Polres Ponorogo, ke Mapolres Ponorogo yang terletak di Jalan Bayangkara. Mereka didampingi kuasa hukum yaitu Ardian Fahmi. Pertama, mereka masuk ke ruang sentra pelayanan kepolisian terpadu atau SPKT. Rombongan diterima, kemudian dilanjutkan ke Satreskrim Polres. Dalam laporan telah diterima dengan nomor laporan SPT LPM /8/8/2024 SPKT Polres Ponorogo. Dalam laporan itu, DPC PKB Ponorogo melaporkan Lukman Edi atas dugaan pencemaran nama baik yang disampaikannya, di mana setelah dipanggil oleh panitia khusus atau pansus mengurus hubungan antara PBNU dengan PKB pada tanggal 31 Juli 2024. Lukman Edi pada saat itu menyampaikan berita bohong ditujukan kepada partai PKB, seperti yang dikatakan Sekretaris DPC PKB Kabupaten Ponorogo Dwi Agus Prayitno. Dia Dwi Agus Prayitno menjelaskan Lukman Edi mengeluarkan statement di berbagai media di mana Lukman Edi mengaku jika PKB tidak transparan dalam hal ini dalam mengelola keuangan, baik itu mengelola keuangan pilkada, pemilihan kepala daerah, kemudian pemilihan legislatif, kemudian pada keuangan fraksi.
menurut kami apa yang disampaikan oleh Edi tidak benar, bahwa keuangan telah tersampaikan dan telah dilaporkan serta diaudit yang berkenan. Dengan apa yang disampaikan oleh Edi, kami menyampaikan bahwa sangat merugikan bagi PKB, keluarga besar PKB. Kedua, juga Edi menyampaikan berita bohong bahwa Lukman Edi mengaku ketua umum bisa mengganti seorang seenak sendiri dalam tubuh PKB. Hal itu juga ditentang oleh DPC PKB Ponorogo. Seperti yang dikatakan kami bahwa dia sendiri telah bergabung dengan DPC PKB Ponorogo mulai tahun 2002. Di mana dia melalui proses setiap 5 tahun melalui pucap atau musyawarah cabang. Dia dengan melakukan ini menyerahkan sepenuhnya kepada kuasa hukumnya untuk diproses. Sementara kuasa hukum DPC PKB Ponorogo, Ardian Fahmi, mengaku dalam laporannya membawa sejumlah barang bukti. Barang bukti itu berupa screenshot berita-berita bohong yang telah dilontarkan oleh Lukman Edi sebagai data pendukung dari laporan Besar Harapan dan Ardian untuk pelaporan dari DPC PKB Ponorogo ke Polres Ponorogo untuk Lukman Edi atau mantan Sekjen PKB DPP PKB segera sehingga semua clear. Seperti itu rekan Adila, laporan dari saya dari Kabupaten Ponorogo kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Sekretaris DPC PKB Ponorogo, Dwi Agus Prayitno. Berikut untuk tayangan. DPC PKB Kabupaten Ponorogo dan juga dari perwakilan BRD ini akan ke Polres Ponorogo pada staf di mana kita laporkan karena menyampaikan kita bohong dan juga Pak Lukman ini pada statement di beberapa media yang itu menyampaikan Tribuners, sebanyak 4 pasangan calon digadang maju Pilkada Kabupaten Sumbawa Barat atau KSB 2024. Sejumlah calon tersebut didukung gabungan partai politik, bahkan juga ada dari independen. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lombok. Rozi Anwar, silakan untuk laporan lengkapnya. Oke, terima kasih Adila dan Tribuners. Saya akan melaporkan pilkada yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat. Sebanyak 4 pasangan calon digadang maju di pilkada Kabupaten Sumbawa Barat. Sejumlah calon ini didukung gabungan partai politik, bahkan juga ada dari perseorangan atau independen. Siapa saja mereka yang maju pilkada KSB, yaitu satu berikut ini. Satu, Amar Hanifah. Dua, ini adalah Amar Nurul dan Amir Fatul Sapiri. Dia merupakan sekda Kabupaten Sumbawa Barat, sementara KSB atau Istri Bupati Sapiri. Amar Hanifah diusung PDIP, PKS dan Golkar yang totalnya 11 kursi, yakni masing-masing 5 kursi PDIP, 3 kursi PKS dan 3 kursi Golkar. Pantauan kami Tribun Lombok, sosialisasi arahan informasi berupa pemasangan baliho maupun spanduk dari jalan protokol sampai ke perkampungan. Ini bentuk keseriusan dan optimis menang, kata Ketua PKS KSB Norvi Apriansyani. Selanjutnya untuk pasangan yang kedua yaitu Put Aher, Wakil Bupati KSB Saifuddin menyatakan dirinya akan maju untuk menjadi Bupati Kabupaten Sumbawa. 2
1 kursi, sehingga totalnya 10 kursi. Klub mengaku menggencarkan sosialisasi meskipun berstatus sebagai petahana. Sosialisasi dan pertemuan tim kita tetap jalankan hingga saat ini Jumat yang kami konfirmasi pada tanggal 1 Agustus 2024 minggu kemarin. Yang ketiga ada pasangan Nur Sumardan. Nur Yasin dan Sumardan maju melalui jalur perseorangan atau independen. Nur Sumardan dinyatakan memenuhi secara administrasi jumlah dukungan minimal untuk maju sebagai calon perseorangan. Dari 12.620 dukungan yang diupload lewat Silon, sebanyak 10.708 dukungan ini dinyatakan memenuhi syarat administrasi. Sementara syarat minimal untuk maju sebanyak 10.243 dukungan. Pasangan ini diberikan kesempatan melakukan perbaikan ke satu pasca verifikasi administrasi dan itu sudah dipenuhi sesuai batas waktu yang ditetapkan. Jelas Ketua KPU KSB Herman Jayadi. Sementara itu yang keempat, Salim Nasir. Ahmad Salim menggandeng Muhammad Nasir di Pilkada KSB 2024. Duet Salim Nasir mengantongi dukungan PKB dan PAN dengan total 5 kursi, yakni 2 kursi PKB dan 3 kursi PAN. Juru bicara paket Alim Nasir pihaknya membidik tambahan dukungan dari partai lain. Kita targetkan partai-partai yang lain akan menyusul mendukung paket Alim Nasir, tegas Doni. Ini merencanakan Alim Nasir dalam waktu dekat akan berkeliling ke kantor partai pengusung hingga tingkat ranting. Kami dari paket Alim Nasir yang sebagai poros perubahan. Begitu laporan kami, Adila, dari Kabupaten Sumbawa Barat. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, beredar surat undangan pemberian rekomendasi dari DPP Demokrat untuk beberapa nama kandidat hingga pasangan calon yang akan bertarung di Pilkada 2024. Dari beberapa nama tersebut, salah satunya terlist nama Ketua Gerindra Toraja Utara, Frederick Victor Palimbong atau FVP. Adapun FVP sendiri tak membantah terkait hal tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Toraja. Freddy Samuel, silakan untuk laporan lengkapnya. Siang Tribuners, jadi benar bahwa beredar surat undangan pemberian rekomendasi dari DPP Demokrat pada beberapa petitus di kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Salah satunya ialah di Kabupaten Toraja Utara. Di surat rekomendasi tersebut ditujukan kepada Wakil Bupati Toraja Utara, Bapak Frederick Victor Palimbong, yang hari ini berada di Jakarta. Dikonfirmasi via telepon oleh Tribun Toraja yang membenarkan hal tersebut bahwa sebentar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat DPP Demokrat akan memberikan surat rekomendasi ke beberapa calon, salah satunya untuk diberikan surat rekomendasi untuk maju di Pilkada Toraja Utara 2024, yang dimana sebelumnya ada 2 orang yang diberikan surat tugas oleh partai DPP Demokrat, yaitu Bapak FVP Frederick Victor Palimbong dan juga Bapak Martin Rantetondok. Namun yang baru terkonfirmasi yang mendapatkan surat rekomendasi adalah Frederick Victor Palembang sebagai calon Bupati Toraja Utara pada Pilkada 2024 mendatang. Seperti itu, Adila, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali.
Tribuners, Kota Gorontalo diguyur hujan sejak Selasa 6 Agustus 2024 sore hingga Rabu 7 Agustus 2024. Akibatnya warga Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, was-was, yakni mereka khawatir air meluap hingga menyebabkan banjir. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Gorontalo. Fernandes Sialagian, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, rekan Adila dan juga Tribuners memang diinformasikan. Menurut kami memang kami pantau secara langsung bahwa hujan dari Selasa bahkan sampai kemarin Rabu cukup tinggi intensitasnya di Kota Gorontalo. Bahkan pada kemarin hari Rabu begitu karena hujan yang cukup tinggi itu satu pohon tumbang di Kecamatan Dumingi, Kota Gorontalo yang mengakibatkan saluran distribusi air PDAM itu terputus begitu. Dan tadi yang di Kelurahan Talumolo begitu, itu kegiatan gotong royong yang dilakukan warga Talumolo difokuskan pada pembersihan gorong-gorong yang terletak di bawah jembatan saluran air dari arah perbukitan menuju sungai begitu. Dan PLT Lurah Talumolo, Dede Suherman, menjelaskan bahwa pembersihan ini merupakan langkah antisipasi terhadap kemungkinan saluran air begitu. Dan karena memang sejauh 1 km dari Kelurahan Talumolo terdapat cek dam yang sebelumnya cek dam tersebut telah digali agar mampu menampung debit air yang lebih banyak begitu. Namun kemarin di cek dam tersebut keadaan airnya sudah hampir penuh karena intensitas hujan yang cukup tinggi tadi begitu. Dan Dede juga memberitahu bahwa sejak Senin kemarin beberapa titik di area rumah warga khususnya di rukun tetangga 2 dan rukun tetangga 3 telah mengalami genangan air begitu. Namun berkat hujan maksud kami yang berhenti pada Rabu dini hari kemarin, air tersebut telah menyusut begitu, memberikan kesempatan bagi warga untuk membersihkan saluran air. Dan memang meski demikian, Dede memperingatkan bahwa cek dam tadi jika penuh dan gorong-gorong belum bisa dibersihkan dan banjir pasti akan melanda Kelurahan Talumolo begitu. Dan pembersihan gorong-gorong yang dilakukan ya biasanya itu melibatkan alat berat. Namun karena kemarin berada di bawah jembatan begitu sehingga sulit dijangkau sehingga harus mengandalkan pengerukan manual begitu. Dan gotong royong kemarin itu dimulai pada pukul 10 WITA dan melibatkan aparat kelurahan serta masyarakat setempat yang berkomitmen untuk mencegah bencana di Kelurahan Talumolo. Dan kegiatan gotong royong ini merupakan bukti dari kepedulian dan solidaritas masyarakat dalam menghadapi potensi bencana yang terjadi begitu. Dan sementara itu Tribuners, yang pohon tumbang di Kelurahan Wangoboto tepatnya di Jalan Jeruk, Kecamatan Dungingi, itu kemarin kejadian sekitar pukul 6.30 WITA pada Rabu 7 Agustus 2024. Saat itu kendaraan yang lewat cukup tinggi intensitasnya karena merupakan waktu anak-anak berangkat sekolah dan juga berangkat kerja begitu. Dan pohon berukuran besar itu tumbang di lahan kosong. Kendati memang tidak ada korban, namun satu pipa distribusi PDAM rusak. Dan sedikitnya saat kejadian 3 orang warga telah mendatangi lokasi pohon tumbang tersebut, di mana mereka mengaku saluran air di rumah mereka sudah mati. Dan saat Tribunan Gorontalo mengonfirmasi kepada Perumda Muara Tirta, pemilik PDAM, mereka berjanji untuk memperbaiki pipa saluran tersebut. Dan benar saja, kurang dari 1 hari saluran pipa distribusi itu telah selesai dan dapat dinikmati masyarakat kembali fasilitas itu. Dan memang karena prioritas perbaikan itu juga sehingga pemotongan pohon harus ditunda hingga hari ini. Dan tadi di lokasi kejadian pohon tersebut sudah pengerjaannya hampir selesai. Dan Neti, warga setempat mengungkapkan bahwa sebelumnya pernah terjadi pohon tumbang yang tak jauh dari pohon tumbang kemarin begitu, sehingga membuat warga setempat benar-benar was-was karena masih ada sedikitnya 4 pohon tua yang ada di sana begitu. Demikian Tribuners dan rekan Adila, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Pemerintah Desa Randuk itu berhasil mengolah sampah rumah tangga menjadi sesuatu yang berharga, yakni pengolahannya bisa mendatangkan pundi-pundi rupiah.
Diketahui per bulan ada puluhan juta yang masuk ke dalam kas desa dari hasil pengolahan sampah. Adapun dampak positif lainnya, lingkungan desa menjadi lebih bersih dan indah karena sampahnya setiap hari diolah. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jatim Timur. Gali Lintar Tika, silakan untuk laporan lengkapnya. Terima kasih Adila. Jadi memang sampah ini menjadi salah satu persoalan yang sulit diuraikan sejak di Desa Randup itu Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan. Nah, Fuad sebagai kepala desa sebelum menjabat menjadi kepala desa, dia sudah bergerak dengan beberapa teman-teman pemuda untuk membuat sebuah komunitas yang itu peduli terhadap sampah. Awalnya memang cukup susah karena memang kesadaran masyarakat untuk memilah, mengolah sampah ini cukup minim, sehingga itu dilakukan secara mandiri dengan kelompoknya, dan secara perlahan masyarakat memahami bahwa sampah-sampah itu bisa diolah dan bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah. Maka kemudian 12.000 ton ya, 12 ton per hari sampah itu dikelola, dan itu bisa menghasilkan 6 ton sampah yang digunakan sebagai bahan pengganti batu bara. Sampah hasil pengolahan ini dikirimkan ke beberapa perusahaan yang ada di Desa Randup itu untuk dijual, dan uang dari hasil penjualan pengolahan sampah itu masuk ke dalam kas desa. Nah, itu menjadi salah satu upaya dari pemerintah desa untuk bisa meningkatkan pendapatan asli desa agar kesejahteraan masyarakat di Desa Randup itu bisa semakin meningkat dan bisa semakin lebih baik. Begitu Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kepala Desa Randup itu, yakni M. Fuad. Berikut untuk ketayangan. Dulu kami dari anak-anak muda SM Bebas Pemuda Jakarta dari tahun 2017 kami bergerak di wilayah luar. Tidak hanya itu dari sekarang dari lihat dari tahun 2019 sampai sekarang kami menghasilkan kompos dan PDP ini kami jual ke perusahaan PDKTS dan selama ini membantu dan kami mengelola sampah ini, sehingga kami menjadi RTF. Tapi sebelum RTF dulu di Kepler, sehingga kami PAD Pak, PAD sudah masuk ke desa pendapatan asli desa karena air tersebut di bawah pemerintah desa. Berawal dari hobi beternak dan kini salah satu warga di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang mampu meraup cuan jutaan rupiah. Adapun Mawan Nurdiansyah, 39 tahun, salah satu peternak hewan marmut hias, menekuni budidaya hewan pengerat itu. Berawal dari beternak kelinci namun tidak berhasil, kini Mawan Nurdiansyah beralih beternak marmut hias. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Surya Malang. Purwanto, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, selamat siang Tribuners. Mana berada dapat kami laporkan bahwa berawal dari hobi peternak, kini salah satu warga di Kabupaten Malang, tepatnya di kawasan Dau Kabupaten Malang, mampu meraup cuan dari hasil beternak hewan pengerat yaitu marmut. Mawan Nurdiansyah, salah satu peternak hewan marmut ini, menekuni budidaya hewan pengerat ini sejak tahun 2020 yang lalu. Ia membudidayakan berbagai jenis marmut hias, mulai dari marmut jenis Cavia teddy, kemudian Cavia skinny, dan juga Cavia paruvian. Dijual hewan tersebut menjual hewan satwa di Malang.
Bapak Duana itu juga mampu menjual marmut hingga ke seluruh Indonesia dengan berjualan melalui online, yaitu TikTok, Facebook maupun Instagram. Marwan sendiri mengungkapkan sebenarnya di luar negeri juga ada permintaan, namun Marwan mengaku masih ada kendala administratif yang belum bisa dilakukan. Peternakan milik Marwan, yakni bernama Om Marmut Malang, menjual marmut hias dengan bandrol mulai dari 200.000 hingga 5 juta rupiah berdasarkan jenis marmut yang dijual. Seperti itu adalah kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Mawan Nurdiansyah selaku peternak marmut hias. Berikut untuk ketayangan. Sejak 2023-an. Jenisnya di sini tertangan marmut apa saja, Mas? Hanya kita di jenisnya American Crested juga ada, Silky, sama California, sama Teddy, Peruvian juga ada. Mas, perawatannya untuk peternakan marmut ini seperti apa sih? Perawatannya cukup gampang Kak ya. Makannya cuma rumput hai kering bisa, rumput segar juga bisa, sama pelet kunci biar tambah gemuk dan tambah sehat gitu Kak ya. Total di sini ada berapa Mas sekarang, Mas? Sekarang ada sekitar 150 ekor. 150 ekor ya? Iya. Mas, peternakan ini sejak kapan, Mas? Sejak 2023 awal. Dulu awalnya ternakan berapa, Mas? Cuma 2 aja sepasang. Sepasang ya? Sepasang. Mas, ini belajarnya gimana sih, Mas, dulu, Mas? Kalau kita belajarnya otodidak ya. Jadi kita awalnya kok penasaran dengan marmut ya. Tribuners, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Kalimantan Timur turut ikut mengambil langkah hukum dengan melaporkan mantan Sekretaris Jenderal PKB Muhammad Lukman Edi ke Polda Kalimantan Timur. Adapun laporan tersebut disampaikan oleh Ketua DPW PKB Kaltim Syafruddin dan didampingi oleh Sekretaris DPW PKB Kaltim Selamat Ari Wibowo serta jajaran pengurus lainnya di Ditreskrim Sus Polda Kaltim pada Rabu 7 Agustus. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Kaltim. Zainul, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik Adila dan juga Tribuners, dapat saya melaporkan kembali bahwa memang betul kemarin dari jajaran DPW PKB Kalimantan Timur juga ikut serta melaporkan mantan sekjennya yaitu Muhammad Edi ke Polda Kalimantan Timur. Di laporan ini disampaikan langsung oleh Ketua DPW Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Syafruddin, kemudian juga didampingi oleh Sekretaris DPW PKB Kalimantan Timur, Pak Slamet. Ini tak apa Banyumas? Pak Slamet begitu. Dan dalam laporan ini sendiri juga Adila dan Tribuners, di mana ditujukan kepada bahwa yang bersangkutan bahwa telah diduga melakukan pencemaran nama baik dan menyebar berita bohong. Di mana dalam laporan itu sendiri ada beberapa poin yang dimasukkan ke dalamnya. Salah satu diantaranya adalah terkait pengelolaan dana partai yang di luar konteks regulasi seperti itu. Dan menurut Syafruddin, langkah ini diambil serentak di seluruh Indonesia sebagai bentuk solidaritas bahwa PKB di daerah-daerah juga ikut serta menyuarakan apa yang dilakukan oleh mantan sekjennya itu, di mana langkah apa yang dilakukan oleh mantan sekjennya dianggap telah merugikan kader-kader PKB terutama di tingkat daerah. Dan selain itu menurut Syafruddin, laporan ini dilakukan secara sengaja dan penuh kesadaran sebagai bentuk mengantisipasi adanya reaksi atau tindakan-tindakan di luar regulasi yang akan dilakukan oleh kader PKB di tingkat DPW maupun DPC. Dan menurut Sekretaris DPW PKB Kalimantan Timur, bahwa apa yang telah dilakukan Muhammad Edi juga telah mencontreng nama baik PKB sendiri, di mana PKB saat ini sedang fokus menatap pilkada
serentak 2024 serta pemilu tahun berikutnya begitu. Dan kemudian di dalam laporan ini sendiri DPW PKB, Provinsi Kaltim dan juga DPC Kompak menyatakan bahwa apa yang telah dilakukan mantan sekjen PKB itu adalah merupakan pencemaran nama baik yang dianggap sangat merugikan bagi kader-kader di DPD daerah begitu. Kemudian laporan ini pun juga dibenarkan oleh jajaran Polda Kalimantan Timur melalui Dirkrimsus, kemudian diteruskan kepada Bidhumas, lalu mereka mengatakan bahwa laporan yang disampaikan oleh DPW PKB Kalimantan Timur ini akan dikoordinasikan dengan Baris Krim Polri selaku yang menangani perkara tersebut. Sampai saat ini belum ada lagi update terbaru terkait laporan itu sendiri. Demikian Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Ketua DPW PKB Kaltim yakni Syafrodin. Berikut untuk ketayangan. Melakukan pencemaran nama baik dan juga telah menyampaikan informasi dan berita bohong yang berbau fitnah. Maka dengan itu kami melaporkan beliau secara resmi di Polda Kalimantan Timur, dan ini adalah dalam rangka menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan. Misalnya ada kader kami, ada pengurus kami yang keberatan terhadap perilaku beliau, mungkin ada tindakan main hakim sendiri. Nah, itu yang kami hindari. Oleh karena itu kami menggunakan jalur hukum atau saluran hukum. Tribuners, pesisir selatan Kabupaten Sika di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur menyimpan surga wisata yang tak hanya indah tapi bersejarah, khususnya penyebaran agama Katolik di wilayah tersebut. Adapun destinasi wisata itu adalah Tanjung Watu Krus, sekira 26 km dari Maumere, pusat kota Kabupaten Sika di Desa Bola, Kecamatan Bola. Diketahui Tanjung Watu Krus menyuguhkan bentangan laut dengan ombak yang deras, tebing batu karang hingga pasir pantainya yang berwarna hitam. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Flores. Christina Adal, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, Kandila dan sahabat Tribuners di rumah dari Pulau Flores, tepatnya dari Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, kami menyampaikan bahwa ada salah satu destinasi wisata yang wajib untuk Tribuners kunjungi. Salah satunya adalah di Tanjung Watu Krus yang berada di pesisir selatan dari Kabupaten Sika. Dan seperti yang disampaikan oleh Kendra di bawah jarak dari pusat kota Maumere ke destinasi wisata ini kurang lebih 26 km ke arah selatan. Namun untuk akses jalan ke sana sudah sangat bagus, jadi tidak menghambat Tribuners maupun wisatawan untuk menuju ke sana. Apa yang menjadi menarik sebenarnya dari Tanjung Watu Krus yang ada di Desa Bola, Kecamatan Bola, Kabupaten Sika ini, atau Tanjung Watu Krus yang berada di pesisir selatan dari Kabupaten Sika, Pulau Flores, bahwa Tanjung ataupun wilayah di pesisir dari Tanjung ini sendiri ada sebuah pantai, dan sebagai ciri khas dari pantai selatan adalah memiliki gulungan ombak yang cukup besar. Dan namun pantai ini terbilang sangat eksotis karena karang di pesisir dari Tanjung Watu Krus ini berwarna hitam dan juga pasirnya juga berwarna hitam. Dan tetapi di sini salah satu destinasi wisata alam yang cukup menarik karena tidak hanya menyuguhkan keindahan pantai maupun juga panorama perairan pesisir selatan, namun juga di sini ada sebuah homestay yang dinamai dengan homestay Santai Pondok Tanjung Watu Krus yang berada tak jauh dari wilayah pesisir, atau tepatnya berdiri di atas tebing batu karang di Tanjung Watu Krus ini sendiri. Dan ya kawasan ini memang cukup berbahaya ketika musim hujan, namun wisatawan ataupun tribuners bisa datang pada musim-musim tertentu hingga bisa menikmati panorama wisata alam di Tanjung Watu Krus ini sendiri. Dan Tanjung Watu Krus sendiri menjadi salah satu destinasi wisata pilihan untuk para wisatawan yang datang ke Kabupaten Sika maupun juga wisatawan lokal ataupun asing yang datang ke destinasi ini, karena memang destinasi ini juga menjadi salah satu
bukti sejarah dari penyebaran agama Katolik di wilayah pesisir selatan Kabupaten Sika ini sendiri, di mana para misionaris dari Portugis datang ke Kabupaten Sika melalui wilayah selatan, tepatnya di pesisir selatan di Bola atau tepatnya di Tanjung Watu Krus ini sendiri. Dan sebagai penanda dari penyebaran agama Katolik ini terdapat sebuah salib dari kayu lontar yang sampai saat ini masih tertancap di atas batu karang di wilayah pesisir dari Tanjung Watu Krus ini. Dan berdasarkan cerita dari masyarakat sekitar bahwa salib ini ditancapkan oleh seorang misionaris asal Portugis kurang lebih pada tahun 1600-an yang lalu, dan sampai saat ini masih berdiri kokoh, sekalipun wilayah ini juga terkenal dengan ombak yang cukup deras, tetapi kayu lontar ini masih terpatri dengan sangat bagus di atas sebuah batu karang. Jadi bagi sahabat Tribuners maupun juga wisatawan yang datang dari berbagai daerah di seluruh Indonesia bisa datang berkunjung ke destinasi wisata ini, dan untuk akomodasi di sana sudah cukup memadai, dan juga tadi ada homestay, kemudian juga ada warung-warung terdekat untuk bisa mendapatkan atau untuk membeli makanan dan juga maupun minuman. Dan tadi untuk jalan ke sana cukup bagus karena memang tidak ada hambatan, tadi jalan yang cukup mulus, dan juga ya memang sedikit ada kita melewati perbukitan, ada lekukan, tapi jalan untuk ke sana dipastikan aman, sehingga Tribuners cukup untuk biaya masuk karcis itu untuk homestay sendiri atau untuk masuk dalam kawasan homestay, karena di sini ada spot-spot foto, jadi Tribuners bisa membayar karcis sebesar 5.000 hingga 10.000 rupiah per orang. Mungkin demikian Dila yang dapat kami bagikan terkait dengan destinasi wisata, terutama di Tanjung Watu Krus di Kabupaten Sika, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Warga Kabupaten Timur Tengah Utara bernama Julius AC mengeluhkan biaya sewa lapak di Pasar Rakyat Keva Menanu, Kabupaten NTT Provinsi NTT yang melonjak signifikan. Menurut Julius, penyewa lapak tidak keberatan dengan meningkatnya biaya sewa lapak, namun peningkatan biaya sewa lapak yang signifikan menjadi persoalan bagi mereka. Seperti diketahui pada 2024 ini, harga sewa lapak di Pasar Rakyat Keva Menanu melonjak, yakni sekira Rp340.000. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Pos Kupang. Onci Rebon, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila, saya melaporkan langsung dari Kota Keva Menanu, Kabupaten Timur Tengah Utara, bahwa nyaris semua penyewa lapak di Pasar Rakyat Kota Keva Menanu, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengeluhkan kenaikan tarif atau biaya sewa lapak atau ruangan-ruangan yang ada di wilayah Pasar Rakyat Keva Menanu yang meningkat drastis beberapa bulan terakhir. Para penyewa lapak mengeluhkan biaya ini karena kenaikan tarif biaya sewa lapak ini lebih dari 100%, dan kenaikan biaya sewa lapak ini terjadi sejak bulan April hingga bulan Agustus ini. Sedangkan pada 3 bulan sebelumnya, pada awal tahun 2024 ini, yakni sejak bulan Januari sampai pada bulan Maret, mereka masih membayar biaya sewa lapak dengan harga 100.000 per bulan. Sedangkan sejak bulan April sampai dengan Agustus, bulan Mei sampai Agustus, mereka diinformasikan untuk membayar sewa lapak sebesar 340.000 per bulan. Hal ini menjadi persoalan bagi mereka karena kenaikan biaya sewa lapak ini dilaksanakan setelah dilakukan sosialisasi sebanyak 1 kali, dan ini tidak melalui proses penjajakan pendapat atau yang bersifat demokratis dari para penyewa lapak ini. Mereka tidak maksud kami, mereka tidak keberatan akan kenaikan harga atau tarif dari biaya sewa lapak ini, tetapi kenaikan biaya sewa lapak ini semestinya
dilaksanakan secara bertahap. Dan selain biaya sewa lapak, mereka juga membayar biaya retribusi kebersihan di wilayah tersebut. Dan bagi mereka hal itu tidak menjadi persoalan karena biaya retribusi kebersihan ini juga penting agar menjaga wilayah pasar tetap bersih. Pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Timur Tengah Utara menyampaikan bahwa kenaikan biaya sewa lapak ini dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Timur Tengah Utara berdasarkan pada lahirnya Perda nomor 1 tahun 2024, di mana biaya sewa lapak itu tidak lagi bertolak pada setiap lapak. Maksud kami tidak menghitung setiap lapak, tetapi hitungannya dilakukan berdasarkan meter persegi dari luas lapak tersebut. Oleh karena itu, jika dikalkulasikan dengan biaya sewa lapak per meter persegi 1.200, maka biaya sewa lapak ini bisa mencapai 350.000 bahkan 420.000 per lapak sesuai luas daripada lapak tersebut. Meskipun demikian, pasca mensosialisasikan itu dan juga mengkonsultasikan dengan Kemenkumham Provinsi NTT, Dinas Perindustrian Perdagangan menyampaikan bahwa biaya sewa lapak ini belum berlaku pasca dikeluarkan Perda nomor 1 tahun 2024 ini. Oleh karena itu, masyarakat atau para penyewa lapak disarankan untuk membayar biaya sewa lapak sesuai dengan harga sebelumnya. Demikian rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama penjahit bernama Julius AC. Berikut untuk tayangannya. 2024 ini kan naik sampai 340. Dulu berapa? Dulu 100, baru masuk 100. Tahun 2000. Sekarang naik sampai 340, jadi kami ya terima. Ini naik lebih dari 100%. Iya, jadi baru kami masuk permohonan di Bupati. Iya. Jadi mereka belum kasih informasi kembali, kasih surat apa, dan belum jadi SK kontrak kan belum terima. Artinya mereka baru mau menaikkan sampai 340 itu berapa lama? Ya baru berapa bulan ini? Kan dari Januari, kami bayar 100 sampai bulan Maret. Yang 2024 ini. Sekarang sampai ini atau bulan Mei sampai sekarang masuk Agustus ini belum. Tribuners, warga desa Telaga Baru digegerkan dengan munculnya diduga bunga bangkai pada rumah salah satu warga Rabu 7 Agustus 2024. Adapun lokasi tumbuhan tersebut berada di Kecamatan Mentawa, Baru Ketapang, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Fenomena tersebut tentu menjadi tontonan warga dan melihat bunga dengan bentuk yang cukup aneh serta berwarna seperti jantung pisang. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Kalteng. Pangkan, silakan untuk laporan lengkapnya. Iya baik, terima kasih Adila. Betul bahwa warga Kota Sampit, tepatnya di Desa Telaga Baru ini digegerkan dengan munculnya diduga bunga bangkai pada rumah salah satu warga yang mana lokasi tersebut berada di Kecamatan Mentawa, Baru Ketapang, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Fenomena tersebut tentu menjadi tontonan warga melihat bunga dengan bentuk yang cukup aneh dan berwarna seperti jantung pisang tersebut. Pasalnya tumbuhan yang diduga bunga bangkai tersebut tumbuh di dekat pohon pisang milik warga bernama Mulyadi, berusia 71 tahun. Dan Kepala Desa Telaga Baru Nur Firmansyah membenarkan adanya tumbuhan yang menyerupai bunga bangkai tersebut. Warga melaporkan kepada dirinya bahwa tumbuhan tersebut diduga bunga bangkai, yang mana saat tiba di lokasi memang terlihat seperti bunga bangkai ataupun Aloysia arnoldi, yang mana dirinya pun telah menghubungi Balai Konservasi Sumber Daya Alam mengenai tumbuhan tersebut, dan pihaknya pun menghubungi BKSDA Sampit untuk mengidentifikasi tumbuhan yang tumbuh pada pekarangan rumah warga tersebut. Dirinya pun berharap dilakukan penelitian dan juga identifikasi jenis tumbuhan, mengapa tumbuhan seperti bunga bangkai tersebut bisa tumbuh di Desa Telaga Baru, dan hal tersebut pun merupakan kali pertama terjadi di kawasan Desa Telaga Baru
yang mana yang mengatakan sedang mencari informasi apakah bunga tersebut dapat dikembangkan ataupun dibudidayakan secara massal. Dan jika bisa dibudidayakan, Nur Firmansyah pun ini berharap bahwa hal tersebut sangat bagus dan dapat menjadi daya tarik wisata bagi desa Telaga Baru. Dan meski begitu, Kades Telaga Baru tersebut belum mengetahui bagaimana tumbuhan tersebut bisa tumbuh pada pekarangan rumah warga. Selain BKSDA Pos Sampit, Kades dari Telaga Baru tersebut ingin adanya dinas terkait yang mengkaji tumbuhan tersebut yang mirip dengan bunga bangkai. Dan untuk diketahui bahwa bunga bangkai yang tumbuh itu biasanya dikenal dengan nama bunga suwek, yang mana tumbuh dari umbi yang berada di dekat pekarangan rumah warga. Hal tersebut dibenarkan oleh Komandan Pos Sampit Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Tengah, yaitu Muriansyah, yang mana bunga bangkai tersebut diketahui namanya suwek dan juga bukan jenis yang dilindungi oleh undang-undang. Yang mana Muriansyah mengatakan bahwa di wilayah Kota Waringin Timur sudah beberapa kali ditemukan dan tidak sengaja oleh warga tumbuh liar di kebun. Yang mana dari laporan warga bunga bangkai bernama suwek tersebut ditemukan di Kecamatan Baamang, pernah ditemukan di Kecamatan Baamang, Parenggian dan juga Mentaya Hulu Selatan. Yang mana ia mengatakan bunga tersebut adalah bunga suwek, yang mana bunga berasal dari umbi yang ditanam ataupun dari pohon pisang, yang mana bunga suwek tersebut sudah pernah tumbuh 7 tahun yang lalu dan juga baru kali pertama ini berbunga di Kota Waringin Timur. Dan berdasarkan keterangan pemilik rumah, bunga tersebut diketahui sudah mekar selama 3 hari. Dan saat ini kondisi kelopak bunga bangkai suwek tersebut yang tumbuh di pekarangan rumah warga sudah mulai layu. Dan Komandan Pos Sampit pun mengatakan bahwa bunga yang mekar ini akan mekar lalu kemudian akan mati, diketahui berkisar antara 5-7 hari. Dan bunga bangkai suwek yang sudah berusia 3 hari dan kelompok bunganya pun sudah mulai layu. Tugas pun memberikan pengarahan pada warga yang ada di lokasi untuk tidak merusak bunga tersebut. Berikut Adila yang dapat saya sampaikan dari Kota Waringin Timur, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, harga cabai rawit atau cabai rica di Manado, Sulawesi Utara mulai turun. Adapun pantauan Tribun Manado pada Kamis 8 Agustus 2024 di Pasar Bobo, Bailang, Kecamatan Bunaken, Sulawesi Utara, harga cabai rawit turun sekira Rp80.000 per kilogram. Sebelumnya harga cabai naik sekira Rp85.000 per kilogram. Adapun hal tersebut juga dibenarkan oleh Yunita, salah satu pedagang di Pasar Bobo. Meskipun turun, Yunita mengaku pembeli tetap mengeluh karena harga tersebut dinilai masih sangat mahal. Sementara itu, Angelina, salah satu pembeli, mengungkapkan bahwa harga cabai rawit saat ini sangat mahal. Menurutnya, biasanya cabai rawit di pasar harga normalnya hanya sekira Rp40.000 per kilogram. Tribuners, Kepala Staf TNI Angkatan Laut atau Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali dan Ketua Jales Tenatri Nyonya Vera Muhammad Ali dan rombongan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya pada Rabu 7 Agustus 2024. Adapun pihaknya tiba di Waisai, ibu kota Kabupaten Raja Ampat. Kasal dan istri serta rombongan turut disambut oleh Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati bersama istri Faujia Helga Tampu Bolon Umlati. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Sorong. William Oscar, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, Adila dan Tribuners di mana saja berada, dapat kami informasikan kepada Anda bahwa terkait dengan kunjungan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali bersama dengan istri Vera Muhammad Ali ke Waisai, Kabupaten Raja Ampat dalam rangka kunjungan kerja bakti kegiatan karya bakti TNI Angkatan Laut
dan Ketahanan Pangan Maritim Lantamal 14 Sorong. Dalam kunjungan Kasal bersama dengan istri dan rombongan di Waisai Kabupaten Raja Ampat tentunya disambut meriah oleh masyarakat Kabupaten Raja Ampat, terutama Kepala Daerah Bupati Raja Ampat Abdul Faris Melati bersama dengan istri Nyonya Helga Kapolota. Dan dapat kami informasi